lama 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 kan terdiam. Terus dia bilang gini langsung, kalau misalkan aku nikah sama orang lain, langsung kayak anjir, kalau aku misalkan nikah sama orang lain gimana, kata gitu. Tapi aku tuh memang bener pengen nikah tahun ini. Terus kayak aku tuh dengan kayak nggak mau kelihatan sedih gitu kan, aku bilang ya emang nggak bisa, aku bilang gitu, nunggu tahun depan, aku bilang gitu. Nggak bisa, katanya gitu. Aku memang pengen banget tahun ini gitu, pokoknya ngebet banget dia pengen tahun itu. Terus aku bilang, ya udah nanti kalau misalkan dekat sama orang lain kabarin aku ya, kasih tahu aku, maksudnya kalau dia ketemu sama orang lain gitu. Kan misalnya bulan 4 kan, masih banyak waktu nih. Terus aku bilang, pokoknya aku juga usahain kalau misalkan memang bisa Desember nanti kita nikah gitu kan. It's so sweet. Terus udah kayak kita tuh canggung gitu loh. Canggung gitu. Abis pembahasan itu tuh kayak canggung gitu. Sama-sama canggung. Akhirnya tuh udah nih, pas pulang masing-masing pulang. Ya udah kayak biasa chat-chatan bla 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 bla. Terus akhirnya pas aku balik ke Jakarta lagi, udah beres liburan, udah masih cecetan tuh, tama lo guys, masih cecetan. Terus memang aku tuh kayak kalau udah kerja, mungkin karena LDR kali ya, apa sih, Rara juga nggak mau naik, udah nggak ada Raranya. Terus mungkin karena aku tuh kerja kan, kalau kerja jarang pegang HP gitu. Jadi kalau chat-chatan ngabarin seadanya aja. Itu sih maksudnya kesalahan aku tuh itu. Jadi akhirnya kayak komunikasi itu tuh udah nggak jarang gitu. Ya komunikasi seadanya aja gitu. Komunikasi seadanya aja gitu. Terus akhirnya akhir bulan 11 atau 10 nih, ini yang paling ini, dengerin ya. Jadi pas akhir bulan 11 atau 10, oh enggak, ntar dulu teman-teman. Teman-teman aku setelah aku ke Jakarta itu, teman-teman aku yang tadi yang pakai jilbab, teman-temannya itu, teman-temannya dia juga itu nelpon aku sama suaminya juga. Dit, katanya, aku kan dipanggil Adit. Dit, katanya, itu gimana, katanya, DPS, katanya, menurut kami, katanya, menurut mereka sudahlah Dit, katanya, lu balik ke Palembang aja, nggak usah di Jakarta, paham nggak? Mereka tuh bilang gitu. Nah terus aku lupa ngasih tahu, Adit tolongin Dit, katanya, si DPS ini tuh maunya aku tuh nggak ke Jakarta lagi. Maunya aku tuh di Palembang, di Lahat gitu. Tapi kan aku jelasin, ya aku kan kerjanya di Jakarta, aku bilang gitu. Gimana di Palembang aku juga belum tahu kerjanya mau kerja apa, aku bilang gitu. Jadi ya udah sambil nunggu aku dapat kerja di Palembang, aku bilang gitu, aku balik dulu ke Jakarta gitu kan. Udah gitu. Terus teman-teman aku nelpon tadi, Dit, lu nggak mau pulang ke ini, lu nggak mau pulang ke Palembang aja gitu. Aku bilang gitu, sama aku jelasin, aku mau kerja apa di Palembang. Yo Dit, katanya, kerja apa aja, katanya gitu. Jadi tukang parkir juga nggak apa-apa, katanya gitu kan. Yang penting lu tuh balik, katanya. Pokoknya aku tuh disuruh balik ke Palembang gitu. Balik ke Palembang, ninggalin Jakarta. Nah tadi kan mungkin aku karena aku bilang tadi, jiwa-jiwa aku tuh masih pengen seneng-seneng, hura-hura, dan aku suka Jakarta gitu kan. Aku bilang gitu, aku kayaknya nggak bisa ninggalin Jakarta ini, aku bilang gitu kan. Maksudnya aku udah secinta itu sama Jakarta gitu. Terus kerjaan aku tuh juga di Jakarta, aku bilang gitu kan. Aku bingung, aku cuman bingung masalah kerjaan aku aja. Aku tuh harus kerja apa nanti. Terus
teman-teman aku bilang, nanti juga dikasih kok sama Allah, katanya kerjaan gitu. Akhirnya setelah obrolan telepon itu, akhirnya aku tuh tetap milih di Jakarta dan nggak balik ya. Dah habis itu bentar. Terus habis itu bentar. Berarti yang nggak pakai jilbab itu DPS, bukan dong. Dah habis itu pokoknya intinya aku tuh masih tetap mempertahankan aku tuh di Jakarta gitu. Nah dalam pikiran aku juga jelasin kalau misalkan kita nikah pun aku maunya tinggal di Jakarta. Tapi si DPS ini tuh dia nggak mau. Dia itu nggak mau tinggal di Jakarta. Kalau nikah nih gini, kalau kita nikah aku maunya tinggal di Jakarta, tapi si DPS itu nggak mau di Jakarta, dia maunya stay-nya di Palembang gitu. Dah habis itu jadi itu udah berbeda nih pendapat kan, udah berbeda. Nah jadi intinya aku masih tetap stay di Jakarta nih. Nah pas akhir bulan 11 apa bulan 12 gitu, aku tuh di chat sama teman aku. Gi, kan kalau teman aku manggilnya Gi. Nih, kalau aku di kampung itu aku dipanggil Anggi. Kalau di kampus aku dipanggil Adit. Sekarang aku dipanggil Tama. Anggi Aditama. Gi katanya. Lagi di mana kata gitu kan? Di kosan aku bilang gitu. Kenapa? Aku mau kirim undangan. Dar. Undangan siapa? Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dikirimlah ke aku undangan itu. Ya gimana lah perasaan kalian misalkan gitu. Ternyata itu undangan si DPS ini tadi. Aku bilang gini ke Indah, kok dia nggak ngasih tahu aku? Kan tadi terakhir yang pas ketemu aku bilang, kalau kamu deket sama orang lain, kamu kasih tahu aku. Ya Allah sedih. Jangan sedih. Kamu kasih tahu aku. Tapi itu langsung kirim undangan. Tolong sampein, aku bilang itu. Kok dia nggak ngasih tahu aku gitu. Bagai petir di siang hari. Aku langsung kayak anjir. Ya paham lah kalian perasaan aku gimana ya. Udah akhirnya dengan aku kuat-kuatkan hati aku nggak ngechat dia juga nggak ngechat aku. Terus teman aku tadi bilang, iya dia nggak mau ngundang, takut lu sedih kata gitu. Aku bilang, kan terakhir aku bilang kalau misalkan dia mau nikah atau dia kenalan sama orang lain ngasih tahu aku bilang gitu kan. Dah intinya segitu. Lah si Hae diam Hae. Terus abis itu akhirnya si DPS Inta itu menikah lah dia, guys. Aku ditinggal nikah. Makanya aku suka lagu Dalan Liane tadi. Tapi sebenarnya itu tuh juga salah aku, guys. Si DPS ini bener-bener cewek yang baik, cewek yang baik lah, pokoknya idaman laki-laki lah. Memang akunya yang nggak bersyukur, akunya yang nggak, pokoknya kekurangan tuh ada di aku deh. Makanya aku tuh ditinggal. Memang nggak pantas buat aku. Dia tuh terlalu baik dan aku tuh tawa gue liat. Dia itu terlalu baik dan aku tuh belum salto. Aku belum baik gitu loh. Aku menangis. Iya. Memang kayak ya udah lu memang berhak bahagia dengan orang yang juga baik. Dan suaminya itu, aku dapat cerita dari teman aku, katanya sebelum akad nikah pun si suaminya ini tuh sholat duha dulu. Masya Allah. Kayak oh ya udah, aku bilang gitu.
DPS ini kan memang cewek yang baik lah yang pernah aku kenal gitu loh. Dia dapetin sosok imam yang lebih baik dari aku gitu. Kayak ya udah aku kayak ikhlas gitu kan. Itu kayaknya sama banget kayak Lesti ditinggal nikah sama si Rizky gitu. Sama banget, tahunnya kayaknya sama deh, itu tahun berapa. Jadi ada apa namanya? Ada VT tentang Lesti gitu. Dia tuh kirim ke aku. Lepas dengan ikhlas. Iya, dia kirim ke aku. Terus tiba-tiba dia tuh bilang, aku balas, ya si Lesti mah diundang, aku nggak diundang, gitu-gitu pokoknya. Intinya gitulah, pokoknya dia ini orang yang baik gitu. DPS ini orang yang baik. Ya makanya aku bilang tadi, dia ini orang yang terindah lah, maksudnya yang pernah kenal sama aku. Sampai sekarang kita tuh masih komunikasi, masih baik. Dia sering tanya kabar keluarganya gimana. Dia sekarang udah punya anak 2. Udah punya anak 2. Terus apa lagi ya? Selamat kuucapkan padamu kata. Intinya dia nggak ngundang itu, dia takut aku sedih. Terus dia kenal sama suaminya ini dari kajian. Jadi dia itu punya kajian keagamaan gitu kan. Ada yang masukin proposal dan alhamdulillah dia berjodoh gitu sampai sekarang gitu. Ya aku juga turut bahagia gitu. Seneng gitu ngelihat keluarganya. Ya udah, yang penting dia bahagia gitu loh. Nggak peduli lah. Maksudnya ya perasaan aku ya memang sedih ditinggal gitu. Maunya nikahnya sama lu, tapi ya jodoh tadi kan, kita nggak tahu jodoh. Begitu guys, nih aku kasih lihat ya. Maaf ya DPS. Ceritaan awal mula bersama. Ntar belum beres, ini dulu. Cerita berarti asik dengerin curhat, enak katanya. Nih, ini orangnya, Masya Allah banget kan. Dia sekarang udah bahagia sama keluarganya. Ya kita mah cuman saling mendoakan juga. Semoga dia bahagia. Dia juga mendoakan aku, semoga aku mendapatkan jodoh yang terbaik katanya gitu. Pokoknya ya udah, cantik banget katanya. Nggak mau banget ya sebut nama Meliha, maksudnya gimana? Cerita Meli. Nah setelah itu kayak aku live streaming, terus 2020 ya kenal sama Meli tadi. Kenal sama Meli ya sama kayak bahagia. Terus ya karena memang belum jodoh, ya nggak bisa bersatu gitu loh. Jadi kita punya jalan masing-masing, sama halnya aku sama kayak DPS-in tadi. Punya jalan masing-masing, saling mendoakan yang baik. Terus kita bahagia, sama-sama bahagia, melihat DPS bahagia, aku bahagia, melihat Meli bahagia, aku bahagia, gitulah, sama-sama kayak ya udah gitu, hidup kan kayak gitu. Kadang versi lengkapnya Cina. Sesingkat itu katanya. Kenapa sesingkat itu? Sesingkat apa? Versi lengkapnya dong. Kalau mau versi lengkapnya, kalau versi lengkapnya kan kalian udah sering dibawa di podcast. Kalau yang DPS kan nggak pernah aku bawa di podcast.
Gitu. Begitu guys. Itulah cerita bersama di PS. Pokoknya minta doanya juga sama kalian. Aku bahagia, aku bisa bertemu sama jodohku nanti. Terus minta doa juga orang-orang yang pernah aku kenal itu semuanya bahagia, sehat bersama suaminya. Tadi si DPS juga bahagia. Terus Meli juga bahagia. Di situ kedepannya kan jalan kan nggak tahu nih. Begitu. Semoga Kak Tama makan dulu. Iya, aku sambil makan ya guys. Amin katanya. Kalian juga sehat-sehat, bahagia dengan pasangannya. Terus nanti yang belum ketemu pasangannya semoga cepat ketemu pasangannya. Terus yang sudah punya pasangan dijaga, semoga bisa terus bahagia. Begitu. Semoga datang. Tidak usah cepat-cepat sebenarnya. Tidak usah buru-buru. Aku juga nggak ngoyo ketemu sama pacaran sama pasangan. Sekarang aku lebih menikmati ya udah kesendirianku bersama kalian. Kalau aku gabut ya aku live ketemu sama kalian ngobrol gitu guys. Tepuk tangan dulu guys. Ya, coba lihat apa tadi. Ternyata memang benar laki-laki bak menyimpan satu wanita. Mana sih? Papu cepat makan. Iya guys, sumpah aku makan dulu ya guys. Kita makan dulu.